Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu penguji yang telah berkenan menyaksikan video ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Ibu pembimbing yang sudah membimbing saya hingga sampai pada tahap ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya Fatoni Nugra Irka dengan nomor BP 1710843015 untuk mempresentasikan PowerPoint skripsi saya yang berjudul Difusi Inovasi Sistem Informasi Kota Jambi atau SIKOJA oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi. Yang menjadi latar belakang pada penelitian ini yaitu pelayanan publik bertujuan untuk memenuhi berbagai tuntutan dan kebutuhan masyarakat sebagai pengguna jasa layanan publik. Penerapan e-government guna menunjang pelayanan publik yang lebih baik dengan mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik diatur dalam Impres nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government. Pemerintah dalam menerapkan e-government dapat dilakukan melalui konsep smart city. Penerapan e-government dan smart city di Kota Jambi diatur dalam Perda nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan smart city. Mengingat pentingnya kualitas pemerintahan yang efektif dan efisien pada penerapan e-government dalam memenuhi kebutuhan pelayanan publik, pemerintah haruslah melakukan perubahan-perubahan sistem pemerintahan ke arah yang lebih baik dan modern. Peningkatan pada sistem pemerintahan ini dapat dilakukan dengan melakukan sebuah terobosan, yaitu dengan menciptakan inovasi sektor publik. Di Kota Jambi sendiri merupakan salah satu dari 100 kota yang dicanangkan menuju Smart City oleh pemerintah pusat pada tahun 2017 dan menjadi percontohan atau pilot project implementasi Smart City di Indonesia. Kota Jambi menjadi daerah pertama di Sumatera yang memiliki ruang City Operation Center atau COC secara terpadu, di mana fungsi kendali dan pemantauan kota terintegrasi dengan fungsi kontrol lainnya. Kota Jambi dalam mewujudkan Smart City telah banyak mendapatkan penghargaan. Salah satu inovasi pemerintahan Kota Jambi dalam penyelenggaraan e-government dalam mendukung pelaksanaan Smart City dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi dengan merilis suatu inovasi pelayanan publik berupa aplikasi smartphone dengan nama Sistem Informasi Kota Jambi atau SIKOJA. SIKOJA dirilis pada 29 Juli tahun 2019 dan dapat diunduh menggunakan smartphone melalui Google Play Store. SIKOJA bertujuan untuk menyatukan semua aplikasi dan website yang ada di lingkungan Pemkot Jambi. Dapat dilihat pada sebelah kiri adalah daftar layanan publik yang terintegrasi di dalam SIKOJA. Pada tahun 2021, Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian melakukan penelitian mengenai SIKOJA dengan judul Aspirasi Publik Bidang Kominfo, Studi Pemanfaatan Aplikasi Sistem Informasi Kota Jambi dalam mendukung Jambi Smart City. Penelitian oleh BPSDMP tentang pemanfaatan SIKOJA ini diikuti oleh sebanyak 296 partisipan yang tersebar dari beberapa kecamatan di Kota Jambi. Diketahui bahwa hanya 137 responden atau 46% yang menjadi pengguna atau pernah menggunakan SIKOJA dan 159 responden lainnya tidak pernah menggunakan aplikasi SIKOJA. Berdasarkan Kota Jambi dalam angka tahun 2021, jumlah penduduk Kota Jambi saat ini berjumlah 6.200 jiwa. Jumlah masyarakat yang sudah mengunduh aplikasi SIKOJA melalui Google Play Store baru berjumlah kurang lebih 10.000 unduhan saja. Tentunya jumlah ini dinilai masih sedikit dibanding jumlah penduduk yang ada di Kota Jambi. Menjadi rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana difusi inovasi sistem informasi Kota Jambi atau SIKOJA oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi. Tujuan penelitiannya itu untuk mendeskripsikan difusi inovasi sistem informasi Kota Jambi atau SIKOJA oleh Diskominfo Kota Jambi. Manfaat penelitian yang bisa didapat secara teoritis memberikan kontribusi wawasan dan pengetahuan bagi kajian ilmu administrasi publik, terutama konsentrasi manajemen publik, khususnya dalam kajian difusi inovasi dalam pemerintahan. Secara praktis dapat memberi manfaat, yaitu penelitian ini diharapkan mampu memberikan saran, masukan, dan informasi bagi pemerintah serta masyarakat tentang difusi inovasi SIKOJA yang dilakukan oleh Diskominfo Kota Jambi. Studi penelitian relevan pada penelitian ini yaitu penelitian dari Nul Ayul Hisbani dengan judul Penerapan Inovasi Pelayanan Publik di Distrik Capil Kabupaten Nrekang. Metode penelitiannya itu kualitatif dengan teori atribut inovasi menurut Rogers. Kedua yaitu penelitian oleh Yulia Paramita dengan judul Efektivitas Organisasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan melalui aplikasi Tangerang Live. Dengan metode penelitian kualitatif, teori yang digunakan yaitu teori indikator efektivitas lulusan. Terakhir ada penelitian dari Syahrul Gunawan dengan judul Inovasi Pelayanan Publik melalui aplikasi 6
in-one dalam pelayanan administrasi kependudukan di Kota Surabaya. Dengan penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teori yang digunakan yaitu teori difusi inovasi dari Everett M. Rogers. Teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu teori difusi inovasi menurut Everett M. Rogers, suatu proses di mana suatu inovasi itu dikomunikasikan dengan menggunakan saluran komunikasi tertentu dari jangka waktu, dari waktu ke waktu kepada anggota sistem sosial. Berikut adalah skema pemikiran pada penelitian kali ini. Definisi konsep pada penelitian ini yaitu pelayanan publik adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh penyedia layanan publik dalam upaya memenuhi kebutuhan setiap warga negara akan barang, jasa, dan layanan administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian e-government adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk melakukan urusan pemerintahan dan penyediaan pelayanan publik yang lebih baik serta berorientasi pada pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien. Kemudian inovasi sektor publik adalah peningkatan pelayanan pada sektor publik dengan memasukkan suatu ide atau gagasan baru yang kreatif dan bersifat orisinal dan memberikan dampak dan manfaat secara langsung ataupun tidak langsung bagi masyarakat. Terakhir ada difusi inovasi adalah suatu proses di mana inovasi dikomunikasikan melalui saluran komunikasi tertentu dari waktu ke waktu kepada anggota sistem sosial. Berikut adalah definisi operasional pada penelitian ini. Yang pertama, variabel inovasi dengan indikator keuntungan relatif, kesesuaian, kerumitan, kemungkinan dicoba, dan kemudahan diamati. Kemudian ada variabel saluran komunikasi dengan indikator mass media channel atau saluran media massa. Kemudian ada interpersonal channel atau saluran personal. Kemudian ada variabel ketiga jangka waktu, proses keputusan inovasi, tingkat keinovatifan, tingkat adopsi inovasi dalam suatu sistem. Terakhir variabel keempat sistem sosial, di mana indikatornya berupa struktur sosial, sistem norma, opini pemimpin dan pihak terkait, jenis keputusan inovasi, dan konsekuensi inovasi. Metode penelitian pada penelitian ini yaitu pendekatan dan desain penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi, dan observasi. Teknik pemilihan informan yaitu teknik purposive sampling, yang mana informan yang dicari sesuai dengan kebutuhan untuk menjawab tujuan dari penelitian. Kemudian ada peran peneliti sebagai instrumen utama penelitian yang terjun langsung untuk melakukan penelitian. Proses penelitian yaitu mengurus surat izin survei awal sampai dengan survei akhir di lapangan, dan kemudian menulis skripsinya. Unit analisis pada penelitian ini yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu ada tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan terakhir penarikan kesimpulan atau verifikasi. Teknik keabsahan data yang digunakan yaitu teknik triangulasi sumber. Deskripsi lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kota Jambi. Kota Jambi adalah ibu kota Provinsi Jambi dengan luas wilayahnya yaitu 205,38 km persegi. Kota Jambi dikelilingi oleh Kabupaten Muaro Jambi dan dibelah oleh Sungai Batanghari. Kota dengan slogan Tanah Pilih Pusako Betuah ini terdiri dari 11 kecamatan dan 62 kelurahan. Kota Jambi memiliki visi menjadikan Kota Jambi sebagai pusat perdagangan dan jasa berbasis masyarakat berakhlak dan berbudaya dengan mengedepankan pelayanan prima. Penelitian ini dilakukan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi. Diskominfo Kota Jambi adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kewenangan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik di Kota Jambi. Temuan dan analisis data. Penelitian ini menggunakan teori Everett M. Rogers untuk melihat bagaimana proses difusi inovasi yang dilakukan oleh Diskominfo Kota Jambi pada inovasi yang mereka miliki yaitu Sistem Informasi Kota Jambi atau SIKOJA. Terdapat 4 variabel dalam teori difusi ini. Yang pertama kita bahas adalah inovasi. Menurut Rogers, sesuatu inovasi itu merupakan sesuatu yang baru berupa ide, gagasan, sistem praktek atau objek oleh individu dan unit adopsi yang dapat dikatakan sebagai suatu inovasi. Maka dari itu, aplikasi layanan SIKOJA yang dikeluarkan oleh Diskominfo Kota Jambi dapat dikatakan sebagai suatu inovasi karena suatu hal yang baru bagi masyarakat Kota Jambi. SIKOJA sendiri merupakan suatu inovasi yang baru yang ada di lingkungan Kota Jambi dengan menggabungkan beberapa layanan, aplikasi, dan informasi yang ada di Kota Jambi sebelumnya secara terpisah disatukan dalam satu aplikasi smartphone yaitu SIKOJA. Terdapat beberapa karakteristik dalam inovasi sistem informasi Kota Jambi.
oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Jambi, ya diantaranya keuntungan relatif dari inovasi Sikoja yaitu memberikan keuntungan kepada masyarakat dan pemerintahan di Kota Jambi karena ini merupakan portal aplikasi yang berisikan kumpulan tadi, kumpulan aplikasi, layanan, dan informasi tadi dapat memberikan kemudahan untuk masyarakat dalam mendapatkan layanan informasi seputar Kota Jambi secara online yang bisa diakses dimanapun dan kapanpun serta dapat mengunduh informasi seputar Kota Jambi secara gratis melalui aplikasi ini. Kemudian untuk indikator kesesuaian, inovasi Sikoja sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang telah ada di Kota Jambi. Hal ini terbukti dengan dalam mendukung upaya penerapan kota pintar atau smart city di Kota Jambi. Sikoja menjadi berperan dalam mendukung smart city ini dengan kesesuaiannya pada Perda Kota Jambi Nomor 1 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Smart City dan inovasi Sikoja yang ada di Kota Jambi. Sikoja juga mendukung penerapan dari visi dan misi Kota Jambi yaitu mengedepankan pelayanan prima berbasis teknologi. Untuk sesuai dengan keadaan sebelumnya, aplikasi layanan secara online lebih dulu rilis maupun rilis setelah inovasi Sikoja akan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Aplikasi tersebut digabungkan ke dalam Sikoja secara keseluruhan. Aplikasi tersebut diintegrasikan secara online dan dapat diakses melalui satu aplikasi yaitu aplikasi Sikoja. Kemudian untuk kerumitan, terdapat beberapa fitur layanan dalam aplikasi Sikoja yang harus diunduh ulang ketika menggunakannya. Hal ini dikarenakan ketika Sikoja rilis sudah ada aplikasi atau inovasi lain yang dirilis terlebih dahulu. Oleh sebab itu, aplikasi tersebut ditautkan dan ketika ingin digunakan melalui Sikoja, penggunanya harus mengunduh lagi aplikasi tersebut. Kemudian, Sikoja saat ini masih bersifat terbuka tanpa perlu login dan memasukkan password ketika menggunakan Sikoja. Maka dari itu, jumlah akses pada tiap fitur layanan yang ada di dalam Sikoja belum bisa diketahui secara satu-satu gitu. Kemudian untuk indikator kemungkinan dicoba, Sikoja sudah diuji cobakan terlebih dahulu sebelum dirilis dan diperkenalkan kepada masyarakat. Sikoja dalam mengoptimalkannya, pihak Diskominfo Kota Jambi juga melakukan konsultasi bersama konsultan aplikasi guna memperbaiki dan menerima masukan dari konsultan terkait apa saja yang perlu ditambahkan atau dimuat di dalam Sikoja agar Sikoja lebih optimal dan dapat dipergunakan masyarakat dengan baik. Untuk indikator kemudahan diamati, peningkatan kualitas Sikoja dilakukan dengan melakukan pembaruan aplikasi yang mengikuti perkembangan dunia teknologi. Pembaruan yang dimaksud yaitu melakukan update. Aplikasi tentunya terus dilakukan update secara berkala agar aplikasi ini dapat terus berkembang untuk penggunaannya sehingga dapat memudahkan masyarakat ketika ingin menggunakan. Penempatan fitur-fitur layanan juga mudah diamati dengan menampilkan klasifikasi pilihan sesuai dengan layanan apa yang ingin digunakan. Kemudian untuk variabel saluran komunikasi, terdapat dua indikator yaitu mass media channel atau saluran media massa dan yang kedua interpersonal channel atau saluran interpersonal. Pada saluran media massa yang digunakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi dalam proses difusi inovasi Sikoja memanfaatkan saluran komunikasi media massa seperti internet melalui website, sosial media, Instagram, dan YouTube yang dikelola langsung oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi. Media sosial tersebut dipegang dan dikelola oleh Diskominfo Kota Jambi untuk melakukan sosialisasi terhadap aplikasi Sikoja. Selain dari sosial media, Diskominfo juga memanfaatkan fasilitas publik berupa Videotron yang terletak di beberapa lokasi strategis di Kota Jambi dalam penyebarluasan informasi mengenai Sikoja. Kemudian penyampaian informasi mengenai Sikoja sudah baik dan informatif. Akan tetapi informasi yang disampaikan belum dilakukan dengan memperhatikan aspek waktu dalam mengunggah informasinya. Seperti pada sosial media Instagram yang dimiliki oleh Diskominfo Kota Jambi dan Humas Pemerintah Kota Jambi, informasi mengenai Sikoja sangat jarang diupdate. Informasi tersebut sangat sering update ketika awal-awal Sikoja rilis, kemudian kelama-kelamaan informasi tersebut jarang diupload di sosial media
Sebaiknya kalau melalui sosial media harus dilakukan pengunggahan informasi berupa postingan tentang informasi Sikoja dilakukan secara berkala sehingga informasi ini dapat sampai kepada masyarakat. Kemudian saluran komunikasi kedua yang digunakan oleh Dinas Komunikasi pada proses difusi inovasi yaitu melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat. Sosialisasi tersebut dilakukan ketika Sikoja rilis dan pada kegiatan rutin sosialisasi TIK oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi. Kegiatan sosialisasi TIK ini dilakukan bersama dengan bidang sosialisasi dan informasi Dinas Komunikasi Informatika Kota Jambi. Program ini biasanya dilakukan oleh bidang tersebut dengan jangka waktu 3 bulan sekali. Sebelum pandemi dilakukan sosialisasi langsung, ketika pandemi terjadi dilakukan melalui media Zoom. Kemudian untuk jangka waktu, yakni proses keputusan inovasi dari mulai seseorang mengetahui inovasi sampai memutuskan untuk menggunakan atau tidak inovasi tersebut. Jangka waktu dalam indikator pertama yaitu jangka waktu dalam pembuatan dan penyebaran Sikoja. Proses pembuatan aplikasi Sikoja dilakukan mulai dari 2018 untuk pembuatan konsepnya. Kemudian setelah konsep ini matang oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi, barulah Sikoja dirilis pada tanggal 29 Juli tahun 2019. Dan hingga saat ini terus dilakukan pengembangan dan penyebaran informasi Sikoja kepada masyarakat. Selain melakukan pengembangan tadi, penyebaran informasi inovasi Sikoja dilakukan menggunakan saluran komunikasi berupa media massa dan saluran komunikasi langsung. Tingkat keinovatifan penyebaran Sikoja, penyebaran informasi melalui saluran media massa dan saluran interpersonal sudah dilakukan seperti dijelaskan pada variabel saluran komunikasi. Ditambah lagi dengan penambahan Sikoja pada sistem operasional iOS. Sikoja awalnya berbasis pada aplikasi Android, akan tetapi pada tahun 2021 dilakukan pengembangan dan penambahan fitur Sikoja ke dalam sistem operasional iOS atau pada smartphone iPhone yang biasa digunakan oleh masyarakat. Tujuan dari penambahan ini yaitu agar dapat lebih luas mencakup pengguna smartphone, ditambah dengan adanya iPhone pada Sikoja. Hal ini dengan bertujuan untuk menambah jumlah pengguna dari aplikasi Sikoja. Kemudian tingkat adopsi inovasi Sikoja, sejak diresmikan hingga sekarang jumlah penggunaan dari Sikoja dinilai masih sedikit dibanding dengan jumlah masyarakat yang ada di Kota Jambi. Belum banyak masyarakat mengetahui adanya Sikoja, akan mempengaruhi tingkat adopsi dari inovasi itu sendiri. Terbukti juga dari penelitian oleh BPSDMP Kominfo pada tahun 2021, jumlah pengguna Sikoja pada penelitian tersebut masih sedikit. Dari survei yang dilakukan oleh mereka, mayoritas responden belum tahu akan keberadaan dari Sikoja yang ada di pemerintahan Kota Jambi. Berikut ada tabel jumlah unduhan Sikoja. Dapat dilihat pada tabel ini, pada tahun 2019 ketika Sikoja dirilis, jumlah unduhannya berjumlah 11.447. Pada tahun 2020 berjumlah 8.009, kemudian pada tahun 2021 berjumlah 4.374, dan kemudian pada tahun 2022 sampai dengan bulan September berjumlah 292 unduhan. Dapat dilihat pada tiap tahunnya jumlah unduhan Sikoja mengalami penurunan. Kemudian pada variabel sistem sosial yang terjadi pada inovasi Sikoja melibatkan Dinas Komunikasi dan Informatika selaku pemilik inovasi dan juga pihak terkait berupa OPD di lingkungan Pemkot Jambi yang aplikasi dan layanannya termuat di dalam Sikoja, serta masyarakat sebagai tujuan yang mendapatkan manfaat dari inovasi ini. Untuk indikator pertama yaitu struktur sosial pada difusi Sikoja. Proses difusi inovasi Sikoja pada struktur sosialnya melibatkan OPD yang aplikasi dan layanannya terintegrasi di dalam Sikoja. Jadi OPD-OPD yang ada di Pemkot Jambi yang layanan dan aplikasinya termuat di dalam Sikoja juga turut berpartisipasi dalam menyampaikan informasi mengenai Sikoja kepada masyarakat. Yang salah satunya pada penelitian ini yaitu di Dukcapil dan Dinas Kesehatan Kota Jambi. Kemudian sistem norma dalam difusi inovasi Sikoja. Sistem norma yang berlaku di masyarakat Kota Jambi dirasa sudah baik untuk menerima inovasi Sikoja.
Didukung oleh data statistik pada tahun 2020, jumlah pengguna aktif internet termasuk sosial media seperti Instagram, web WA ataupun Facebook di Kota Jambi menunjukkan angka yang paling tinggi daripada kabupaten kota lainnya yang ada di Kota Jambi. Tentunya adanya Sikoja bukan merupakan hal yang baru bagi masyarakat Kota Jambi. Justru dengan adanya Sikoja dapat memberikan kemudahan bagi mereka untuk mendapatkan informasi mengenai Kota Jambi melalui smartphone saja. Kemudian pada indikator cara pemimpin dan pihak terkait dalam difusi inovasi Sikoja. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Kota Jambi dan tim pengelola Sikoja berupaya agar informasi dapat sampai kepada masyarakat dengan selalu menyampaikan informasi Sikoja melalui media massa dan sosialisasi langsung. Unit kerja yang layanannya dan informasinya terintegrasi di dalam Sikoja ikut berperan dalam sosialisasi Sikoja kepada masyarakat, baik secara individu ataupun kelembagaannya. Jadi di samping Diskominfo sebagai pemilik Sikoja yang juga melakukan sosialisasi mengenai Sikoja, pihak terkait yang aplikasinya juga termuat di dalam Sikoja, seperti OPD-OPD yang ada di seperti OPD-OPD yang ada di lingkup pemerintahan Kota Jambi juga ikut serta dalam penyebaran informasi mengenai Sikoja. Kemudian lanjut kepada indikator jenis keputusan inovasi Sikoja. Jenis keputusan yang diambil oleh masyarakat sebagai individu dalam suatu anggota sistem sosial dalam penggunaan aplikasi Sikoja adalah jenis keputusan opsional. Pilihan opsional merupakan pilihan untuk menerima atau menolak inovasi yang dibuat oleh individu atau kelompok lain berdasarkan aspek penilaian individu itu sendiri. Jadi keputusan inovasi yang ada pada masyarakat itu tergantung pada penilaian mereka ingin menerima atau tidaknya inovasi tersebut. Kemudian pada indikator terakhir sistem sosial, konsekuensi inovasi, dampak inovasi bagi penyelenggara inovasi yaitu Dinas Kominfo Kota Jambi memberikan dampak positif untuk turut serta dalam mendukung Smart City di Kota Jambi dengan adanya inovasi Sikoja ini. Hal ini dibuktikan dengan diterimanya beberapa penghargaan yang didapat oleh pemerintah Kota Jambi tiap tahunnya dalam penghargaan di bidang teknologi dan Smart City. Dampak bagi masyarakat yang menggunakan Sikoja yang berisikan seluruh layanan dan informasi yang ada di Kota Jambi dapat diakses oleh masyarakat tanpa mengenal batasan ruang dan waktu atau bisa dipergunakan kapan saja dan di mana saja. Jadi dengan adanya Sikoja yang menggabungkan beberapa aplikasi, layanan, dan informasi yang ada di Kota Jambi ke dalam satu aplikasi saja, membuat masyarakat yang ingin mendapatkan informasi dan layanan tersebut cukup menggunakan smartphone, baik itu Android ataupun iPhone, dari kapan saja dan di mana saja untuk mendapatkan informasi tersebut. Kesimpulan dan saran pada penelitian ini, kesimpulannya yaitu difusi inovasi Sikoja oleh Diskominfo Kota Jambi sudah berjalan dengan cukup baik. Inovasi Sikoja merupakan hal yang baru dalam pemerintahan Kota Jambi dan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat yang menggunakannya dalam mendapatkan layanan dan informasi. Media massa dan saluran interpersonal merupakan saluran komunikasi yang digunakan dalam proses difusi inovasi ini. Akan tetapi, sosialisasi yang dilakukan tidak dilakukan secara berkala, sehingga informasi yang disampaikan tidak sepenuhnya sampai kepada masyarakat. Jangka waktu dari Sikoja rilis pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, jumlah unduhan Sikoja masih sedikit dan mengalami penurunan tiap tahunnya. Diskominfo beserta OPD terkait melakukan kerjasama dalam pemuatan layanan dan informasi ke dalam Sikoja. OPD sebagai pihak terkait juga ikut berperan dalam membantu menyebarluaskan informasi Sikoja kepada masyarakat. Adanya inovasi Sikoja ini juga memberikan dampak positif, baik itu terhadap dinas maupun kepada masyarakat. Kemudian saran, Diskominfo Kota Jambi dalam penyebaran informasi inovasi Sikoja dapat dilakukan dengan melibatkan influencer yang ada di Kota Jambi seperti selebgram, youtuber, dan pegiat sosial media lainnya. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan ketenaran atau populernya mereka di media sosial dan sudah banyak dikenal oleh warga Jambi untuk mempromosikan Sikoja. Kemudian penyebaran informasi Sikoja oleh Diskominfo melalui media sosial harus memperhatikan skala waktu dalam pengunggahannya. Informasi yang diunggah secara berkala akan sering muncul di sosial media sehingga mempercepat informasi sampai kepada masyarakat. Saran yang ketiga, penggabungan aplikasi dan layanan informasi yang ada di dalam Sikoja dalam mengaksesnya tidak terpisah-pisah lagi. Semua langsung dimuat tanpa harus mengunduh aplikasi lainnya lagi. Demikianlah presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan.
Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu yang sudah menyaksikan video ini sampai dengan akhir. Saya akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.